Percayalah padaku sayang, aku juga telah bersumpah tak relakan disentuh orang, hanya dirimu permata hatiku. Jangan tinggalkan aku, ku mohon kepadamu, tak sanggup diri ini hidup tanpa dirimu. Cintaku hanya satu, sayangku cuma kamu. Hidupku ini untukmu kasih. Biarpun bidadari yang datang menggodaku, tak sedikit pun goyah imanku. Aku selalu setia, semoga yang kuasa selalu melimpahkan rahmatnya pada cinta kita. Jangan tinggalkan aku, ku mohon kepadamu, tak sanggup diri ini hidup tanpa dirimu. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore, Mas. Baik, kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Ya, pastinya senang sekali kita ketemu lagi di Semanggi ya, Prof ya. Iya, Mbak Fani. Hari ini kita sangat berbahagia karena kita mempunyai tamu-tamu yang sangat terhormat. Betul Jauh sekali. dari ujung selatan. Pak Bupati Tulungagung, Mbak Fani. Betul, beliau yang sudah Juga menunggu beliau kita juga ternyata. Mari kita sapa ke sana. Baik. Ya, mungkin Pak Haryono Selamat bisa sore, Pak. Selamat langsung sore. saja Selamat sore, Bu Budi. memperkenalkan Selamat sore, Bu Suci. tamu-tamu kita pada sore hari ini, Bapak. sore. Selamat sore. Bisa langsung diperkenalkan mungkin, Silakan, Bapak? silakan Mbak Fani, perkenalkan. Ya, pastinya sore hari ini ada Bapak Insinyur Heru Cahyono MM, Bupati Tulungagung. Selamat sore, Bapak. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Ya, dan juga kita ingin memperkenalkan kepada pemirsa setia Semanggi, tentunya ada Ibu Dr. Budi Rahayu, MPH. Selamat sore Ibu. Selamat sore Bu Budi. Adalah dari Kasubdin Sumberdaya Dinkes Provinsi Jatim. Iya. Kemudian juga Yang terakhir Mbak, tentunya, yang terakhir ini iya, istimewa. Istimewa ya. Karena merupakan satu figur yang sangat dekat dengan ibu-ibu.
terutama ibu-ibu muda yang masih suka mengandung, melahirkan. Karena beliau siapa, Mbak? Betul sekali, Ibu ini adalah Ketua Ikatan Bidan Indonesia Jawa Timur, Ibu Hajah Iya, Sukeni Sukir kita ya, beri tepuk yang tangan sudah yang sangat meriah. kita kenal. Baik, dan sore hari ini kita akan membicarakan topik apa nih Pak Haryono? Khusus Mbak Fani, sore hari ini kita sengaja mengundang Pak Bupati, Ibu dari Dinas Kesehatan, maupun Ibu Sukir sebagai Ketua Ikatan Bidan Indonesia untuk berbicara masalah bagaimana kita semua menindaklanjuti petunjuk dan instruksi Bapak Presiden dalam rangka revitalisasi posyandu. Revitalisasi posyandu. Pos pelayanan terpadu di Jadi, desa-desa. Itulah topik kita sore hari ini ya. Tapi sebelum kita sampai ke narasumber kita, boleh dong saya tanya ke Bapak Haryono Suyono. Boleh, Soalnya silakan kan kita Mbak sangat Fani. mengenal Bapak Profesor Haryono Suyono ini adalah pelopornya posyandu. Ya salah satu Mbak, ceritanya saya gitu hanya kan sekedar ikut-ikut membidani lahirnya posyandu. Betul, itu Karena tahun berapa itu dulu, posyandu merupakan sejarah panjang. Dulu merupakan pos-pos pelayanan keluarga berencana, kemudian teman-teman bidan ikut bergabung di situ melayani KB. Tapi akhirnya ternyata Mbak Fani, ibu-ibu itu tidak saja butuh pelayanan KB, tapi juga butuh pelayanan kesehatan, pelayanan ibu yang sedang mengandung, pelayanan segera setelah anaknya dilahirkan. Lalu bersama-sama dengan Menteri Kesehatan pada tahun 1983 kita sepakati bahwa pos KB di desa itu kemudian berubah menjadi pos pelayanan terpadu atau yang kemudian terkenal sebagai posyandu. Itu kan tahun 1983 ya. Betul, Kemudian betul. kalau sekarang ini gimana nih posyandu nih? Kemudian perkembangannya menarik sekali Mbak, karena kemudian ibu-ibu istri bupati yang menjadi ketua tim penggerak PKK, ibu istri gubernur yang menjadi ketua tim penggerak PKK, bersama-sama terjun dan membangun posyandu ini menjadi pos pelayanan yang lebih luas. Dan sekarang di Jawa Timur ini Pak Gubernur telah bertekad untuk tetap menyegarkan posyandu. Dan salah satu yang menarik adalah di Kabupaten Tulungagung. Betul. Tapi sebelum kita ke Kabupaten Tulungagung, kita akan saksikan dulu ya Pak Haryono ya visual berikut ini mengenai Betul. posyandu. Anak merupakan harta paling berharga bagi sebuah keluarga. Harta berharga ini harus dibesarkan dengan baik dan benar serta dimulai sejak usia dini. Upaya ini tidak saja melibatkan peran orang tua, namun juga semua pihak termasuk PKK. PKK dengan posyandu memiliki program antara lain keluarga berencana, imunisasi, perbaikan gizi, diare, serta penyuluhan, membantu orang tua dalam upaya membesarkan anak. Keseriusan tim penggerak PKK ini mengantarkan Kabupaten Tulungagung untuk menerima trofi supremasi dalam pelaksanaan Kesatuan Gerak PKK Keluarga Berencana di tingkat nasional pertengahan tahun lalu. Bahkan Bupati Tulungagung juga mendapat anugerah Satya Lencana Wirakarya. Tidak saja perkembangan anak-anak, PKK Tulungagung juga peduli terhadap kaum lansia dengan memberikan penyuluhan dan berbagai kegiatan untuk para lansia. Perlu diperhatikan masalah kesehatan, masalah perhatian yang khusus, maka kita menggalakkan khususnya untuk posyandu lansia di Kabupaten Tulungagung ini. Selain juga pemeliharaan masalah kesehatan ibu, maka kami tekankan sekali lagi bahwa posyandu di Kabupaten Tulungagung yaitu terdiri dari posyandu balita, lansia, dan ibu. Keberhasilan tim penggerak PKK Kabupaten Tulungagung tidak hanya berhenti sampai di situ. Di penghujung tahun 2005, prestasi kembali diukir dengan mendapatkan 4 penghargaan, menyisikan tim penggerak PKK Kabupaten dan Kota se-Jawa Timur. Hal ini juga terkait dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya posyandu. Saya senang sekali mengikuti acara posyandu ya BKB. Di situ saya dapat mendapatkan pelajaran yang sangat berharga sekali. Bagaimana cara mendidik anak yang baik. Kegiatan posyandu yang sangat berguna ini terus digalakkan melalui berbagai kegiatan seperti gelar posyandu se-Jawa Timur di Tulungagung baru-baru ini. Posyandu ini selain dilaksanakan oleh anggota PKK juga dibantu para bidan yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.
Pelayanan yang diberikan antara lain pertolongan persalinan yang bersih dan aman. Pemberian pelayanan yang terstandar, baik pemberian pengetahuannya maupun keterampilannya maupun sarana dan prasarana yang ada di tempat pelayanan bidan praktek swasta. Berbagai keberhasilan yang dicapai PKK Kabupaten Tulung Agung ini kiranya menjadi contoh bagi daerah lain dalam membina dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat terhadap perkembangan anak bahkan hingga lanjut usia. Ini perlu guna mempersiapkan generasi muda yang sehat dan berkualitas serta berakhlakul karimah. Luar biasa sekali ya, kita Luar sudah biasa saksikan. Mbak Fani, kita tadi saksikan Ibu Heru selaku Ketua Tim Penggerak PKK dari Kabupaten Tulungagung. Dan juga kita lihat Ibu Ketua Ikatan Bidan Indonesia sudah menyatu dengan PKK. Bagaimana Pak Heru selaku Bupati Tulungagung, kebijaksanaan Bapak di dalam menyegarkan kembali dan menghidupkan, bisa bercerita kepada para penonton kita di seluruh Jawa Timur. Silakan Pak Heru. Terima kasih Pak Profesor Haryono, bahwa sekali lagi secara global saya sampaikan bahwa kalau kita ingin berbicara masalah Indonesia Sehat 2010, Betul. ya, kita harus melakukan atau harus memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang ada di desa. Ya, pelayanan itu tidak ada lain adalah posyandu yang harus kita harap. Jadi karena posyandu ini adalah salah satu ujung tombak untuk melanjutkan, untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di Indonesia. Jadi berbicara tentang kesehatan tidak lain adalah berbicara dengan posyandu. Bapak juga tadi di Tulungagung kelihatan sekali bagaimana menurut pandangan Bapak peranan para bidan di Kabupaten Tulungagung, Pak. Sekali lagi bisa sampaikan bahwa bidan ini adalah salah satu sosok masyarakat yang mempunyai perilaku sosial yang tinggi untuk melayani kesehatan terhadap masyarakat. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk para bidan di Oleh seluruh sebab itu, Indonesia. sekali lagi, kalau kita berbicara Indonesia Sehat 2010 adalah berbicara masalah posyandu. Berbicara masalah posyandu tentunya berbicara masalah bidan. Karena mereka inilah yang bekerja dan bekerja terus memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat yang ada di desa. Ada pikiran-pikiran tertentu Bapak Bupati bahwa bidan ini katanya, wah saya ini dikerjain aja, padahal peningkatan mutu saya tidak diperhatikan oleh para bupati. Apakah itu benar Pak Bupati? Jadi kami rasa ini tidak benar, artinya tidak benar bahwa pemerintah ini juga sudah mulai atau memulai memperhatikan bidan-bidan ini juga. Di Kabupaten termasuk pemerintah daerah di Tulungagung. Ya, di Kabupaten Tulungagung ini sudah berjalan, salah satunya adalah bantuan terhadap bidan, adalah bantuan transport terhadap bidan-bidan itu sendiri. Yang kedua, masalah seragam dinas yang ada di bidan desa itu kita tanggung untuk pemerintah. Nah, tentunya ini perjalanan ini tidak menutup kemungkinan akan lebih baik lagi untuk memperhatikan para bidan. Karena sekali lagi bahwa bidan ini salah satu ujung tombak dalam pelayanan kesehatan. Masyarakat kita adalah banyak masyarakat yang ada di desa yang membutuhkan pelayanan kesehatan yang langsung, murah, dan cepat. Apa yang dilakukan? Yaitu posyandu dan bidan ini yang kita harus kerjakan. Bagus sekali. Mbak Fani, bagaimana kalau Mbak Fani bertanya kepada Ketua IBI dari Jawa Timur, apakah hal serupa sedang dikerjakan beliau untuk saudara-saudara kita, para bidan, baik yang sudah bisa berpraktek sendiri atau yang baru saja lulus, bagaimana penanganan para bidan ini untuk seluruh Jawa Timur? Ya, silahkan gimana Ibu? Mungkin Ibu bisa langsung cerita aja Bu. Ya, terima kasih Pak Haryono dan Mbak Fani. Memang kita sadar ya bahwa bidan itu perannya sangat besar terhadap kesehatan ibu dan anak, terutama karena masalah di negara kita untuk angka kematian ibu dan bayi masih tinggi. Dan kami selalu berusaha untuk membina para anggota kami di Jawa Timur ini dari beberapa hal ya. Yang pertama tentunya meningkatkan kesejahteraan mereka. Mereka akan sejahtera manakala ada yang mempedulikan, utamanya adik-adik PTT yang belum
terangkat, yang hidupnya masih sangat terbatas, itu sudah mulai diperhatikan oleh pemerintah. Kemudian juga kita melakukan pembinaan untuk upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan para bidan ini. Nah, para bidan sangat bervariasi kemampuan yang ada, sehingga bagi bidan yang mempunyai kemampuan tinggi tentunya dia terpenuhi semua sarana pelayanannya, tapi yang masih juga menjadi pemikiran yang perlu mendapatkan perhatian barangkali adalah teman-teman yang terbatas gitu ya, sehingga mungkin untuk membantu, mengangkat, meningkatkan pengetahuan keterampilannya, apakah melalui pelatihan atau melalui pendidikan atau meningkatkan usaha, upaya dia memberikan pelayanan mandiri itu masih perlu mendapatkan perhatian. Kalau saya tidak salah ya Ibu, di seluruh Jawa Timur ini barangkali ada sekitar 10.000 lah bidan. 10.262. 10.200 ya. Iya. Ya. Seluruh bidan. Dari 10.200 itu berapa kira-kira yang sudah dianggap mampu melakukan praktek secara mandiri? Iya. Dari 10.262 yang memberikan pelayanan secara mandiri, walaupun paginya sebagai pegawai negeri, itu sekitar 8.424. 8.424. Iya, dari jumlah tersebut tentunya tidak semuanya mempunyai mempunyai suatu kemampuan yang diharapkan. Jadi ada beberapa yang masih perlu mendapatkan perhatian. Kemudian kita sekarang IBI bersama BKKBN dan Dinas Kesehatan Depkes itu mempunyai program Bidan Delima. Melalui program Bidan Delima inilah kita berupaya meningkatkan kesejahteraan bidan melalui suatu pembinaan yang secara berlanjut. Ya. Nah, sementara ini sampai saat ini baru sekitar 25% dari 8.400 tadi yang sudah terekrut menjadi bidan delima. Karena untuk menjadi di bidan delima itu memerlukan suatu tahapan-tahapan begitu. Betul. Gitu. Iya. Kalau boleh, peranan Dinas Kesehatan dalam merangsang peningkatan mutu bidan, lebih khusus lagi dalam peningkatan bidan delima atau mutu-mutu lain. Karena saya dengar bahwa bidan itu juga diperlukan suatu standarisasi. Silakan Ibu Budi. Ya, terima kasih Prof. Sesungguhnya saat pertama kali pemerintah memutuskan untuk menempatkan bidan di desa, yaitu tahun 8990, memang sudah diinginkan bidan itu menjadi ujung tombak yang paling dekat supaya akses masyarakat lebih mudah kepada pelayanan kesehatan yang bermutu. Saat itu memang hampir seluruh kecamatan sudah ada puskesmas, tapi nampaknya dari desa ke puskesmas membutuhkan waktu yang jauh ya, membutuhkan waktu yang lama dan geografisnya tidak semuanya tertunjang, sehingga ditempatkanlah bidan di desa sejak tahun 8990. Pengangkatan 3 tahun pertama itu diangkat menjadi pegawai negeri, tapi selanjutnya dikontrak karena keterbatasan sumber daya negara kita. Saat itu memang disadari bahwa mutu bidan belum sesuai dengan standar internasional. Jadi kami membuat standar-standar bekerja sama dengan organisasi profesi yang lain, dengan jaringan nasional pelatihan klinik yang juga bertaraf internasional, membuat pelatihan-pelatihan. Pelatihan-pelatihan itu memang tidak semuanya bisa dibiayai oleh pemerintah karena keterbatasan dana, sehingga sebagian swadana oleh anggota IBI. Selain itu kami juga mempunyai program untuk pembinaan bidan di desa. Selain pembinaan rutin oleh bidan senior di Puskesmas Induk, juga ada pembinaan-pembinaan berkala oleh kabupaten maupun dari provinsi. Jadi kami memang meminta para bidan ini lebih aktif untuk bisa meningkatkan kompetensinya. Bahkan sekarang dari organisasi profesi dan dari Depkes sendiri menginginkan meskipun bidan itu letaknya di desa, kompetensinya harus setara dengan profesional pemula, yaitu D3. Kalau dulu memang D1 ya, atau setingkat SMA, sekarang diminta itu minimal D3. Jadi ini kita memang mendorong mereka untuk selalu bisa meningkatkan kompetensinya. Oke, baik. Kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Dokter kita. Baik, dan
Sekarang kita akan menyaksikan sebuah lagu nih ya. Kalau kita bicara soal bidan pasti yang muncul langsung rasa sayang ya. Betul, karena peran betul, bidan ini betul. ternyata sangat luar biasa. Betul. Ya kan seperti yang tadi Pak Haryono Karena katakan. bidan ini tidak saja berperan mengeluarkan bayi dari rahim sang ibu, Ya. tetapi juga membantu ibu-ibu itu kadang-kadang untuk pertama kali bagaimana membopong bayinya, bagaimana mengayun bayinya. Di samping tentunya tetap harus mengayun bapaknya. Mari Mbak, kita Baik, saksikan dan- lagu yang berikut Ya, ini. lagu yang berikut ini kita persembahkan untuk para bidan, judulnya Yang Ku Sayang dari Novail dan Kiki Kusuma. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Yang kau sangat ku cinta, yang kau paling ku sayang, hidup matiku aku serahkan hanya untukmu sayang. Cuma kamu, cuma kamu di hatiku. Dunia ini hampa ku rasa tanpa dirimu ada di sisiku. Yang kau cinta padamu, yang ku sayang padamu, engkau dan aku telah menyatu. Salam jiwa dalam cinta. Andaikan matahari terbit dari barat, tak akan goyah cintaku kepadamu. Apapun yang terjadi, aku tak peduli.
Ngapain situ? Bisa happy kan? Makin menjadi bumerang. Pemirsa, saksikan saya di dada di film Narkoba, Penjara, Rendah. Jangan lupa ya. Walk away, please go. Before you throw. Untuk Anda yang rindu sahabat, untuk Anda yang ingin bernostalgia, dan untuk Anda yang rindu akan kenangan indah, saksikan Lagu Rindu. I walk the lonely streets. I watch the people. Fascinated to feel inside that I'd still feel for you. And even if the sun refused to shine, even if Lagu Rindu, setiap minggu malam jam 21.30 waktu Indonesia bagian Barat, hanya di TVRI Jawa Timur. Awful romance for someone that you met. Ngapain situ? Bisa happy kan? Makin menjadi bumerang. Pemirsa, saksikan saya di dada di film Narkoba, Penjara, Rendah. Jangan lupa ya. Baik, dan masih di Semanggi pastinya masih ada saya Fani Sutrisna, masih ada Profesor Dr. Haryono Suyono, juga Iya. masih ada Ada Bapak Pak Heru, Bupati, Bapak Bupati, ada ada Ibu Ibu Budi, Budi, dan ada juga Ibu- ada Ibu Haja Sukiami Sukir pastinya ya. Dan kita masih membicarakan mengenai Dan revitalisasi barangkali posyandu. kita sudah mulai bisa mengundang para penelpon, Mbak. Betul sekali, jadi untuk pemirsa yang ingin bergabung, mau bertanya, kami persilakan untuk menelpon, bisa langsung sekarang ke line telepon yang ada di layar kaca, atau kalau tidak bisa menelpon ke nomornya 567-8216 atau 563-0972. Kalau Juga- sibuk, diulang lagi, Mbak. Betul, sekali Ulang lagi 567-8216 atau 563-0972 atau mungkin bisa dilihat di layar kaca Anda. Nah, ya. Juga untuk hadirin yang ada di studio jika ingin bergabung mau bertanya juga kami persilahkan. Sudah mulai ada, Mbak. Nah, silakan. Ya, kita langsung angkat ya, Pak ya. Ya. Halo, selamat sore. Selamat sore, Ya, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Bapak RBY. Bapak RDY. Iya, Bapak RDY singkatan apa tuh, Pak? Rahmat Bagiono. Oh. Di mana, Bapak? Bapak Rahmat? Di Pacitan. Pacitan ya. Dekatnya Pak Haryono itu. Tetangga ya. Selamat Iya. datang, Pak Rahmat. Iya, terima kasih. Ya, silakan Kok Pak Rahmat. kelihatannya kerasan di Surabaya, Pak? Ya, kami mau ini apa, ada satu keinginan. Karena pelayanan yang mungkin di Pacitan ini sangat kurang karena SDM bidan tadi katanya Bu Cancu. Bu Cancu itu Bu Ibu Sukir. Dokter Bu Budi Sukir. Rahayu itu. Ibu Sukir. Iya, itu kebetulan family saya itu. Oh, Bu Budi. Jadi panggilan Ibu Syamsu ternyata. Yuk, Ya, silakan. yang penting kami mohon kepada Yu Sansu dan Ibu Budi Rahayu untuk menjemput bola. Maksud kami keadaan di Pacitan mungkin lain dengan keadaan yang lain untuk mengangkat SDM dari para bidan-bidan yang ada di desa. Karena tempatnya sangat jauh-jauh. Lain dengan tempatnya Pak Haryono. Umpamanya di Banjarsari kan deket itu. Ya. Nah, mungkin di Watu Patok dan sebagainya sangat jauh. Untuk ini, untuk diadakan seminar. Mungkin seminar di Kota Pacitan, mengumpulkan para bidan-bidan desa. Oke. Untuk melaksanakan program lebih cepat lagi untuk
pelayanannya kepada warga masyarakat. Ya, itu Bapak. Iya, kita masukkan udah untuk Bu tangkep Budi Pak. ya. Udah. Ya, Bu terima Budi. kasih, Pak. Barangkali Baik, Bu terima Budi kasih. langsung mau menjawab. Ya, terima kasih Pak Rahmat ya. Ini saudara saya Oh, rupanya. ternyata. KKN. Jadi insya Allah memang kami sudah melakukan banyak program, tidak hanya di Pacitan, tapi memang Pacitan ini saya akui butuh perhatian khusus, Prof. Karena memang ada faktor-faktor kesulitan di Pacitan yang berbeda. Saya kira Prof Haryono jauh lebih tahu daripada saya ya. Untuk peningkatan SDM. Jadi kita bekerja sama dengan organisasi profesi, ada semacam continuing education bagi bidan di desa, tidak hanya bidan di desa, bidan pada khususnya. Dan memang bidan ini selain untuk ilmu kebidanannya, dia juga diminta untuk memperdalam ilmu manajemen untuk community organization, community development, terutama untuk ini tahun ini banyak sekali kegiatan untuk revitalisasi posyandu. Jadi ada pengkajian untuk posyandu, kemudian ada pelatihan-pelatihan yang berjenjang mulai dari tingkat provinsi, melakukan training of trainer, kemudian ke tingkat kecamatan, tingkat puskesmas sampai tingkat nanti kader-kader. Nah, kalau tadi minta ada semacam seminar, sebetulnya itu sudah banyak dilakukan di kabupaten ya, tapi mungkin ini juga perlu ada peningkatan mutu. Terima kasih masukannya gitu. Ada khususnya Bu di Pacitan ini tadi sebelum acara antara Pak Bupati dengan Ibu Ketua IBI Provinsi sudah ada omong-omong. Dalam waktu singkat ini barangkali kita akan mengadakan pertemuan besar di Tulungagung. Siapa tahu di Pacitan itu bupatinya baru, Bu. Oh ya. Bupatinya baru, nanti setelah Tulungagung kita adakan pertemuan yang serupa di Pacitan untuk menggerakkan daerah pantai selatan ini. Betul. Bagaimana? Ada lagi satu telepon, Mbak. Coba disapa, silakan. Halo, selamat sore. Selamat sore. Dengan Ibu siapa di mana, Bu? Dengan Ibu Isna di Sidoarjo. Ibu Isna Sidoarjo ya. Iya. Silakan Ibu langsung. Iya, ini kebetulan saya mau tanya sama Bu Sukemi ya. Iya, silakan. Untuk bidan delima ya, saya salut sebenarnya sama kemajuan bidan akhir-akhir ini. Nah, untuk khususnya saya di Sidoarjo Kota, kayaknya untuk bidan swasta itu yang besar-besar itu sudah mulai banyak ya. Nah, kalau kita sebagai konsumen khususnya, kalau kita tahu itu sudah masuk sebagai bidan delima itu bagaimana cara mengetahuinya? Atau sudah ada perangkat-perangkatnya atau bagaimana? Kebetulan saya insya Allah ya mau melahirkan. Lagi cari-cari info. Dan sudah banyak bidan yang maju-maju gitu. Ya, baik Ibu. Silakan Bu Sukir. Baik, terima kasih Ibu. Ibu Intan. Ya, baik Ibu, terima kasih. Selamat sore Ibu. Waalaikumsalam. Silahkan. Terima kasih Ibu Intan, pertanyaannya sungguh sangat bagus. Kebetulan kami di sini juga bersama dengan Bidan Delima yang menjadi Bidan Award juara 1 ya. seluruh Indonesia. Mungkin bisa sekarang coba disarat. Biar bisa kelihatan juaranya. Iya. Beliau juga Bidan Delima, bahkan juga menjadi fasilitator. Ya. Dan bersama juga Ibu Ketua IBI cabangnya yang menggerakkan para bidan di Kabupaten Sidoarjo khususnya untuk bisa dibina, ditingkatkan kualitas pelayanannya melalui program Bidan Delima ini. Nah, bagaimana Ibu untuk mengetahui apa ciri-cirinya Bidan Delima? Tadi Ibu sudah menyebutkan bahwa cirinya antara lain ada papan namanya, kemudian ada logo Bidan Delimanya, kemudian ada perbedaan bagaimana mengemas tempat pelayanan Bidan Delima dengan bidan yang belum menjadi anggota Bidan Delima. Karena bidan ini juga ditingkatkan pengetahuan keterampilannya, memberikan pelayanan sesuai dengan harapan masyarakat tentunya. Seperti itu, jadi silakan Ibu, kami senang sekali. Karena masyarakat ternyata sudah pada mengakui, oh ternyata pelayanan Bidan Delima ini betul-betul kualitasnya bisa diandalkan begitu Ibu. Terima kasih sekali Ibu. Bagus. Kita beri tepuk tangan bidannya. Pak Bupati, apakah di Tulungagung juga Bapak mempunyai program untuk meningkatkan mutu sekaligus untuk membuat sebanyak mungkin Bidan Delima, Pak? Terima kasih Prof. Jadi di Kabupaten Tulungagung ini pertama
jumlah bidan delima ini hanya sebanyak 26. Akhirnya sekarang bertambah sudah bertambah seluruhnya menjadi 44 bidan delima. Nah ini tentunya akan kita tambah lanjut, nanti saya sudah dengan Bu Sukemi tadi berbicara bahwa karena sekali lagi pelayanan kesehatan ini bidan ini kadang-kadang seperti apa yang disampaikan oleh Prof. Bukan hanya melahirkan saja, cuman kadang-kadang orang sakit panas juga ke bidan. Jadi orang sakit aja kalau lebih mudah katakanlah lebih banyak yang di desa banyak ke bidan. Oleh sebab itu akan kita tingkatkan kembali model-model bidan delima di Kabupaten Temanggung. Sebab Departemen Kesehatan melalui dinas-dinas itu juga mengadakan pelatihan-pelatihan. Ini nanti akan serentak sehingga akan muncul bidan delima tidak saja cuma 44, 50 atau 600 tapi ya semuanya menjadi bidan delima. Agar masyarakat ini semakin yakin khususnya dalam rangka melahirkan ditangani oleh para bidan yang lebih profesional. Apakah Bapak sepakat kiranya pemerintah daerah Pak, pemerintah kabupaten bisa gotong royong dengan Ikatan Bidan dan para anggota untuk juga meningkatkan mutu bidan ini? Misalnya dengan memberikan semacam kredit kepada para bidan untuk lebih meningkatkan kemampuannya. Sehingga usaha untuk meningkatkan bidan delima ini tidak saja datang dari Ikatan Bidan Indonesia, tetapi juga mendapat bantuan dari pemerintah daerah, lebih-lebih juga dari pemerintah provinsi, Pak. Jadi konsep ini memang bagus, Pak Profesor. Jadi konsep ini bagus, artinya selain memberikan bantuan berupa kredit kepada bidan. Namun demikian memang harus kita bicarakan lebih dalam lagi, dalam rangka kemampuan memberikan kredit ini. Tapi konsep ini harus ada komitmen, agar mereka bidan ini juga lebih banyak lagi bidan yang mampu untuk meningkatkan selain kemampuan daripada pelayanan kesehatannya, juga kemampuan ekonominya daripada bidan itu sendiri. Betul. Ada lagi Mbak? Ya, rupanya sudah ada penelpon yang masuk. Halo, selamat sore. Halo. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Dengan Bapak siapa di mana? Saya Hartono, kebetulan saya di Surabaya. Bapak Hartono ya? Iya. Surabaya, Saya silakan Pak. melihat memangnya dari sisi kesehatan itu yang ditonjolkan dari skill, ya, adanya. Tapi kalau kita bisa berhasil tentunya bagi yang stakeholder lain, masyarakatnya maupun pejabatnya, ya sebaiknya juga mendukung. Kalau tadi Pak Profesor Haryono dari Pacitan, wilayah tidak hanya bisa Pacitan aja ya, Trenggalek, Tulungagung, Ponorogo, bersama wilayahnya itu. Jadi tentunya medan geografis dan tradisi masyarakat harus juga menopang. Jadi kalau geografisnya sulit, itu tentunya pihak pejabatnya memberikan fasilitas jalannya juga lebih baik, transportasi baik, otomatis akan memudahkan akses. Dan kemudian, Mbak ya bidan desa dikasih fasilitas sepeda motor, yang bisa naik sepeda motor, jadi dia bisa bergerak kemana-mana. Terima kasih, itu aja. Ayo, selamat malam. Itu pertanyaan penting tuh, fasilitas untuk bidannya. Jadi Pak Hartono ini dari Surabaya rupanya prihatin terhadap saudara-saudaranya yang mungkin di Pacitan, mungkin di Trenggalek, atau tempat-tempat yang terpencil. Bagaimana komentar Pak Bupati? Jadi begini, terima kasih Pak Haryono. Kalau menurut kami ya bagus itu dibantu sepeda motor sapi. Cuman jumlahnya banyak juga dilihat dari kemampuan keuangan. Tapi yang penting bukan sepeda motornya, perhatian terhadap para bidan. Betul Pak Bupati. Di Kabupaten Tulungagung salah satu atensi atau perhatiannya sepeda motornya belum, tapi biaya transportnya sudah kita bantu. Bensinnya sudah kita bantu, sepeda motornya sementara nyicil sendiri saja dulu. Itulah. Jadi Ibu Ketua IPI, Ibu Sukir, dari Yayasan Mandiri yang sehari-harinya saya pimpin, kita juga bersedia. Dan kita sudah praktekkan ini di Jawa Tengah untuk memberikan kredit kepada bidan dengan potongan bunga sekitar 30%. Dengan demikian dana yang kita sediakan untuk para bidan ini sementara sampai 10 juta. Tapi kalau bidan yang sudah lebih mampu untuk lebih dari itu silakan. 10 juta, 15 juta, 20 juta. Tetapi yang 10 juta pertama ini Pak Bupati dan juga Ibu Ketua IPI, kita berikan korting bunganya sampai 30%. Nah di beberapa kabupaten seperti misalnya Sragen, Karanganyar, dan juga beberapa daerah lain, pemerintah daerah memberikan potongan tambahan 20%. Sehingga para bidan itu tinggal membayar bunganya
50% saja dari bunga pasar. Nah mungkin ini dapat dipertimbangkan oleh Pak Bupati yang menyediakan bensin karena kredit ini bisa untuk mencicil membeli sepeda motor kalau memang diperlukan. Tetapi kalau tidak diperlukan bisa untuk meningkatkan mutu, mengikuti kursus-kursus dan sebagainya yang nanti dibayar setelah dia pasiennya bertambah banyak. Seperti ini ada lagi telepon Mbak Fani. Halo, selamat sore. Selamat sore Ibu. Selamat malam Pak Profesor Haryono. Saya mau bertanya kepada Dari Ibu siapa di mana Ibu? Dari Ibu Ari di Surabaya. Ibu Arinda. Iya. Arinda di Surabaya ya. Silakan Iya. Ibu. Iya, kami mungkin ini salut ya kepada TVRI sudah bisa menyampaikan tentang materi revitalisasi. Hanya mungkin selain pemberdayaan tenaga kesehatannya bidan yang memang mereka merupakan ujung tombak daripada pelayanan kesehatan, mungkin di sini juga kuncinya pemberdayaan masyarakat, ya, yang dimana mungkin sekarang kalau bidan sudah mau opak masyarakatnya juga tidak mampu. Nah mungkin ini peran daripada kabupaten maupun di kota yang sangat dibutuhkan. Ini saya salut dengan Bapak Bupati Tulungagung yang mau menggerakkan masyarakatnya untuk bisa berpartisipasi di dalam meningkatkan pelayanan kesehatan. Mungkin ini yang saya tanyakan Pak Bupati, bagaimana kok bisa memberikan HR kepada para kader sehingga kadernya bisa bergerak dengan serentak dengan para pelayan kesehatan. Mungkin ini bisa dicontoh dengan para bupati yang lain. Apa kiatnya mungkin? Terima kasih. Ya. Kan main. Baik Ibu Arinda, terima kasih. Bapak Bupati barangkali sekaligus karena sebelum acara ini Pak Bupati tadi juga telah berbicara panjang lebar dengan saya, tidak saja memberi pemberdayaan kepada bidan, tetapi juga masyarakat sekelilingnya. Mohon kiranya dijelaskan kepada Ibu Arinda tadi bahwa Pak Bupati menempatkan bidan bukan saja sebagai agen untuk membangun kesehatan, tetapi juga merangsang semangat masyarakat membangun ekonomi pedesaan. Silakan Pak Bupati. Jadi terima kasih Bu Arini. Ibu Bu Arinda, mohon maaf Bu Arinda. Perhatian terhadap bidan ini kenapa kami bisa memberikan bantuan? Pertama ialah kita yakinkan kepada, tentunya bantuan ini kita anggarkan lewat APBD. Cuma kita yakinkan kepada para partner pemerintah ya BDBR bahwa ini loh, sebetulnya bidan itu yang ada di daerah itu seperti ini pekerjaan. Yang ditangani bukan hanya orang melahirkan seperti saya katakan tadi, karena di desa ini yang paling dekat mereka adalah dengan bidan. Untuk ke dokter juga apalagi kalau daerah-daerah kami yang jauh juga harus memerlukan transport yang panjang, uang yang besar untuk menurut standar orang desa. Nah ini bidan. Lah bidan ini mereka jemput bola untuk melayani masyarakat yang membutuhkan. Nah ini harus adanya perhatian kepada mereka. Dan ini sangat sekali lagi yang paling kami sangat perhatian adalah jiwa sosialnya yang tinggi. Betul. Diketuk jam berapapun datang bidan ini. Jam 12 waktunya orang tidur, didatangi pasien, bidan datang. Hujan pun bidan datang. Inilah yang perlu kita pacungi jemaah. Yang kedua, mereka tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan, tapi juga memberikan informasi tentang peningkatan perekonomian masyarakat di desa. Betul. Jadi membantu. Dan di dalam Posyandu ini kegiatannya bukan hanya kesehatan, tapi juga memberikan penyuluhan tentang yang lain. Ekonomi, kerakyatan, tentang yang lain, yang banyak kegiatan-kegiatan yang ada di dalam Posyandu itu sendiri. Saya kira itu Pak. Bagus, barangkali juga apakah dari Dinas Kesehatan ada satu kesempatan bahwa para bidan itu juga boleh menyediakan obat-obatan ringan yang mungkin tidak perlu resep sehingga kalau ada pusing-pusing sedikit bisa dilayani pada tingkat Posyandu Bu. Ya. Sesungguhnya memang Posyandu didesain untuk memberikan pelayanan terpadu. Cuman kan Posyandu itu bukanya hanya sebulan sekali. Sedangkan orang sakit kan tidak bisa diduga. Jadi bidan itu selain memberikan pelayanan untuk kesehatan ibu dan anak, memang diperbolehkan ada surat yang melatar belakangi itu tidak hanya urusan ibu dan bayi saja, tapi juga ada penyakit-penyakit untuk anak balita diperbolehkan.
memang masyarakat kita juga harus belajar bahwa bidan itu bukan dewi yang superhero, super Wonder Woman, tidak. Jadi bidan juga ada keterbatasannya, ada kewenangan yang dimiliki oleh bidan. Tidak semuanya bisa dikerjakan bidan. Tapi memang kami semua mengakui bahwa untuk pertama kali masyarakat sakit, ada keluhan, biasanya datangnya ke bidan. Nah, bidan dalam hal ini memang melakukan tindakan awal. Setelah itu kalau memang dia tidak mampu atau di luar kewenangannya, dia akan merujuk ke puskesmas. Hal-hal ini semua sudah ada protapnya, Prof. Jadi bidan diperbolehkan untuk menyimpan obat dan semua di bawah kendali puskesmas secara teknis. Jadi diawasi oleh dokter puskesmas. Betul. Dan para bidan tidak usah khawatir lah untuk memberikan pelayanan-pelayanan kesehatan sederhana. Karena kadang-kadang ada pikiran-pikiran bidan tidak boleh mengobati dan sebagainya, mengobati yang susah-susah tidak boleh. Tapi obat pusing sekedar barangkali pas kehujanan dikasih Naspro kayak apa begitu kan boleh-boleh saja. Naspro zaman dulu, Bu. Oke, baik. Tadi kita sudah mengangkat telepon dari pemirsa di rumah. Ini hadirin yang ada di studio. Ini saya dengar banyak yang mau bertanya nih, Prof. Silakan, Jadi kita berikan kesempatan buat yang di studio. Silakan. Silakan, jangan malu-malu. Ibu, Bapak. Silakan Bu, Ibu bidan mungkin. Iya. Oh, Bapaknya. Bapak boleh juga bertanya. Atau mungkin rekan-rekan dari Universitas Erlangga? Sambil menunggu yang bertanya, bagaimana Jadi, Ibu? Ya. Tadi ditanyakan oleh Pak Hartono, bagaimana apakah bidan itu bisa mempunyai sepeda motor. Ini sebetulnya masalah yang sudah lama. Prof, jadi Mbak Feni juga harus tahu di lapangan ini kondisinya berat sekali. Kadang-kadang kalau panggilan malam, bidan itu harus menempuh jarak dengan jalan kaki sampai 2 jam, 3 jam. Apalagi kalau pasiennya di atas bukit, ini juga berat sekali. Sepeda motor itu salah satu transport yang dibutuhkan, tapi tidak semuanya bisa dilalui dengan sepeda motor. Pada awal-awalnya dulu pemerintah menyediakan sepeda ondel ya, tapi untuk daerah perbukitan yang berbatu-batu sepeda ondel juga nggak bisa. Jadi akhirnya sekarang ini mulai tahun ini juga pemerintah pusat memberikan dana transport untuk kunjungan rumah selain yang disediakan oleh APBD 2 untuk bidan-bidan ini. Selain itu juga pemerintah pusat sudah memberikan sepeda motor, tapi jumlahnya sangat-sangat terbatas ya, sangat terbatas. Jadi ini diberikan kepada mereka yang betul-betul berprestasi. Jadi itulah tadi saya sebutkan Ibu, kalau memang ada bidan-bidan yang prakteknya itu sudah mulai bergerak begitu, tidak segan-segan melalui Bank Pembangunan Daerah maupun melalui Bank Bukopin yang ada di Jawa Timur. Saya selaku pimpinan Yayasan Mandiri siap untuk membantu kalau memang diperlukan untuk sepeda motor. Jadi kredit dengan bunga yang didiskon. Nah, ini sudah luar biasa. 30% diskonnya tadi katanya. 30% diskonnya. Ya, sudah silakan, ada mungkin? silakan. Ada juga Kepala Dinas, Pak, ya, Kepala Dinas Kesehatan dari Tulungagung. Barangkali ingin menambah bagaimana Ibu dengan segala inovasi yang tadi disampaikan oleh Pak Bupati, mengelolanya sehari-hari. Sementara Bu ada telepon dulu. Ada telepon dulu. Dipersiapkan saja Bu pertanyaan Bu ya. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Terputus? Halo. Selamat sore Bapak. Dengan Bapak siapa di mana Pak? Maaf Pak, suaranya terputus-putus di sini. Kami menangkapnya terputus-putus. Halo, terputus ya rupanya. Oke, Ibu dulu. Silakan Ibu. Silakan. Terima kasih. Oke, saya begini di Tulungagung. Perkenalkan diri dulu dong Bu. Pemirsa di rumah mungkin masih belum tahu. Saya Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung. Rukmi. Ibu Rukmi. Nama saya singkat jelas gitu. Singkat jelas. Gitu. Saya kira tadi mungkin ada dari Bu menambahkan dari yang disampaikan Pak Bupati tadi dari Bu Arinda, bagaimana menggerakkan masyarakat di Kabupaten Tulungagung, terutama pelaksanaan di Posyandu. Partisipasi masyarakat sangat besar sekali tentunya di Kabupaten Tulungagung. Kenyataannya memang Posyandu berjalan dengan baik sampai saat ini dan tidak pernah
ada macet gitu Pak Prof. Dan ya di Tulungagung, kemudian dari pemerintah kabupaten sendiri ada suatu perhatian terhadap kader, yaitu kader diberi transport yang semakin lama semakin meningkat gitu. Jadi mungkin dari situ yang semula itu tadinya tidak ada transport itu yang aktif sekitar 5.000, kemudian setelah ada transport meningkat menjadi yang aktif itu jadi 6.000 sekarang. Jadi kondisi sekarang dengan adanya transport barangkali ini ya mungkin bisa ada motivasi merangsang katanya gitu, katanya Bu Bidan merangsang gitu. Dan jadi itu mungkin yang bisa kami datang sampaikan dari APBD daerah. pemerintah kabupaten. Jadi itu perhatian Bapak Bupati dan merencanakan mungkin tahun depan akan ditingkatkan lagi gitu katanya. Jadi itu mungkin ya. Kemudian untuk bidan saya kira pada muscap IBI yang lalu itu ada rekomendasi bahwa bidan itu minta untuk dijadikan pegawai negeri. Kemudian yang kedua minta tunjangan fungsional. Kemudian jadi peserta askes. Kalau peserta askes saya kira sudah, jadi sebagian besar sudah anggotanya maksud saya. Kalau yang bersangkutan memang sudah, bidan PTT terutama. Kemudian yang CPNS, ya ini tentunya bertahap. Di Kabupaten Tulungagung sudah ada alokasi untuk bidan PTT, jadi tenaga honorer pusat. Itu ada alokasi sesuai dengan pendidikan. Jadi ada P2B alokasinya, kemudian ada Akbid. Jadi sudah, kemudian kalau tunjangan fungsional saya kira nanti kalau sudah katanya Pak Bupati kalau sudah jadi pegawai negeri aja gitu. Oke, baik, kita beri tepuk tangan. Saya kira itu mungkin tambahan. Terima kasih. Luar biasa Ibu Rukmi ya. Mbak Fani, kita masih punya 2-3 menit. Bagaimana kalau kita dengar Ibu juara nasional dari bidan dari Sidoarjo yang pada tanggal 15 yang lalu menerima hadiah dari Yayasan Mandiri. Betul, katanya juaranya 3-3-nya dari Jawa Timur ya. Iya. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Bidan Sidoarjo. Ya, Disorot Mas. Kemarin mendapatkan juara 1 Mandiri Award. Sebetulnya ya kita memang ke sana itu ingin juga mencari pengalaman. Tapi alhamdulillah apa yang kita dapatkan itu kita mendapatkan juara 1. Ya, pengalaman yang telah kita kerjakan selama ini kami menjadi bidan, selain kita melaksanakan pertolongan persalinan atau tugas pokok bidan, juga kita melaksanakan pemberdayaan masyarakat. Jadi di sana kita bentuk suatu koperasi simpan pinjam yang mana anggotanya dari ibu-ibu. Jadi kita supaya ibu-ibu mengumpulkan saham setiap bulannya itu juga menaruh tabungan, simpanan wajib dan simpanan suka. Terus kemudian bagi semua anggota koperasi kita wajibkan menjadi anggota dana sehat. Jadi tujuannya supaya masyarakat itu yang memerlukan biaya untuk pengobatan bisa dibantu dari dana sehat tersebut. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mbak Fani memang tepat hari ini kita bersama dengan bidan. Bersama dengan Ibu dari Dinas Kesehatan, juga Pak Bupati yang kepeloporannya dalam rangka pemberdayaan masyarakat luar biasa. Tidak itu saja Mbak Fani, Pak Bupati ini tidak saja dalam bidang kesehatan, tidak saja dalam bidang ekonomi, tetapi mempunyai kemampuan untuk menghidupkan dan menyegarkan budaya lokal yang merupakan bunga-bunga dari budaya nasional. Baik. Mari kita saksikan. Ini adalah reok Tulungagung namanya ya Pak ya. Dulunya katanya dikenal dengan nama reok kendang atau reok dodok ya Pak ya. Dan ini adalah tarian dinamis di mana tari ini diilhami dari kisah sekelompok pasukan dari Raja Bandar Bandar Angin yang bernama Prabu Jatasura yang bermaksud meminang Dewi Kilisuci. Ini pasti Pak Heru lebih hafal ya kisah-kisahnya. Baik, kita saksikan bersama reok Tulungagung dan kita pamit sekalian mungkin ya Pak ya. Iya. Jadi Mbak Fani, acara malam hari ini sungguh sangat menarik. Betul. Kita mendapat sambutan yang gegap gempita dari para penonton. Dan Mbak Fani dan saya akan kembali lagi
2 minggu dari sekarang, insya Allah. Pastinya. Dan terima kasih Dengan untuk Ibu. acara yang lebih menarik lagi. Ya, di Semanggi ya, hanya di Semanggi. Terima kasih sekali lagi. Hanya di Semanggi. Ya. TVRI Surabaya. Iya, saya mau mengucapkan terima kasih Pak kepada narasumber. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu Sukemi Sukir, Ibu Budi terima kasih, Bapak Heru terima kasih banyak ya. Saya juga mengucapkan terima kasih Pak Bupati, Ibu Budi dan Ibu Sukir. Mudah-mudahan kita bertemu lagi dalam acara yang sama. Betul, dan sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk Tari Reog Tulungagung.